Halo, saya Rena Gustian. Saya adalah peserta latsar dari Kantor Imigrasi Medan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai petugas di pelayanan pusat informasi. Sebagai petugas pada layanan pusat informasi, saya berupaya memahami setiap pengaduan masyarakat dengan mendengarkan secara aktif. Ketika seorang pemohon menyampaikan keluhan terkait proses pembuatan paspor yang tertunda, saya menanyakan beberapa informasi tambahan dan memberikan penjelasan mengenai tahapan proses yang sedang berlangsung. Dalam kesempatan lain, masyarakat juga sering datang dengan berbagai pertanyaan terkait persyaratan layanan keimigrasian. Ketika ada pemohon yang merasa bingung mengenai persyaratan penggantian paspor, saya menjelaskan secara rinci dokumen yang perlu dipersiapkan serta prosedur yang harus diikuti agar permohonan dapat diproses dengan benar. Selain itu, saya juga membantu masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan permohonan paspor mereka. Dengan memeriksa data pada sistem layanan, saya memberikan informasi yang jelas mengenai status permohonan serta langkah yang dapat dilakukan selanjutnya. Dalam memberikan pelayanan, saya selalu berusaha bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Setiap masyarakat yang datang ke layanan pengaduan, saya sambut dengan ramah dan persilahkan untuk duduk. Kemudian saya menanyakan permasalahan dihadapi dan mencatat pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti. Apabila terdapat masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait kesalahan data pada dokumen keimigrasian, saya dengan sigap memberikan penjelasan mengenai prosedur perbaikan data, serta membantu mengarahkan masyarakat ke layanan yang tepat. Saya juga berupaya memberikan respon yang cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat terkait kendala dalam proses layanan keimigrasian, serta memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah memberikan pelayanan, saya tidak berhenti sampai di situ. Berbagai kendala yang sering disampaikan masyarakat, saya catat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan rekan kerja mengenai beberapa pengaduan yang sering muncul, sehingga kami dapat mencari solusi bersama, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih efektif. Selain itu, saya juga terus mempelajari kembali prosedur pelayanan serta informasi terbaru terkait layanan keimigrasian, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat semakin baik dari waktu ke waktu. Sebagai petugas yang menerima pengaduan di layanan pusat informasi, saya berkomitmen melaksanakan setiap tugas dengan jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Dalam memberikan pelayanan, saya memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian informasi, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, saya juga menjaga kedisiplinan, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, saya memanfaatkan berbagai fasilitas kantor, seperti komputer, serta sarana pelayanan lainnya secara bertanggung jawab, agar proses pelayanan informasi dan pengaduan dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia juga saya gunakan secara efektif dan efisien, sehingga setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara optimal. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap barang milik negara, saya turut menjaga dan menggunakan seluruh fasilitas kantor sesuai dengan peruntukannya agar dapat terus mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas pelayanan pengaduan, saya juga selalu bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Saya berupaya memberikan pelayanan secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif, sehingga setiap masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan setara. Dengan menjunjung tinggi integritas, saya berkomitmen untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan demi menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, saya terus berupaya memperdalam pemahaman mengenai prosedur dan peraturan di bidang keimigrasian, dengan mempelajari regulasi serta mengikuti informasi terbaru terkait layanan keimigrasian. Saya juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan, dengan mempelajari teknik pelayanan publik, melalui berbagai platform seperti YouTube, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Selain belajar secara mandiri, saya juga aktif meminta saran dan arahan dari senior maupun rekan kerja yang lebih berpengalaman, agar kemampuan dalam menangani pengaduan masyarakat dapat terus berkembang. Di lingkungan kerja, saya juga berupaya saling berbagi informasi, baik terkait prosedur pelayanan maupun pengalaman dalam menangani berbagai jenis pengaduan masyarakat. Dengan demikian, kami dapat saling belajar dan bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan. Apabila terdapat rekan kerja yang masih memerlukan penjelasan, saya berusaha membantu menjelaskan kembali prosedur yang belum dipahami,
agar pelaksanaan tugas tetap berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal. Sebelum melaksanakan pelayanan, saya memastikan diri siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kerapian penampilan, kesiapan mental, maupun pemahaman terhadap prosedur layanan keimigrasian. Saat menerima pengaduan masyarakat, saya mencatat informasi penting, seperti nomor permohonan atau identitas pemohon, agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pengecekan data maupun saat memberikan informasi. Setelah memahami permasalahan yang disampaikan, saya kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mereka dapat memahami solusi atau langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Dalam memberikan pelayanan, saya berusaha melayani seluruh masyarakat dengan sikap ramah dan sopan tanpa membedakan latar belakang mereka. Saya juga menghargai setiap masyarakat yang datang dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan permasalahan yang dialami. Ketika terdapat masyarakat yang menyampaikan keluhan, semisal karena harus menunggu cukup lama dalam antrian, saya tetap berusaha mendengarkan dengan sabar dan memberikan penjelasan dengan baik agar masyarakat dapat memahami kondisi pelayanan yang sedang berlangsung. Dalam beberapa situasi, masyarakat juga datang dengan berbagai kendala. Misalnya ketika mengalami kesulitan menggunakan aplikasi M-Paspor untuk mendaftar layanan paspor. Saya membantu menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi tersebut, agar masyarakat dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan lebih mudah. Begitu pula ketika masyarakat datang dengan kondisi paspor yang rusak atau hilang, dan merasa bingung mengenai prosedur penggantiannya. Saya membantu menjelaskan dokumen yang perlu disiapkan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui, agar proses pengajuan dapat berjalan dengan baik. Apabila pengaduan masyarakat memerlukan penanganan oleh bagian lain, saya juga membantu mengarahkan masyarakat ke loket pelayanan yang sesuai, serta menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, agar masyarakat tidak merasa kebingungan. Dalam menjalankan pelayanan tersebut, saya juga menjaga komunikasi dengan rekan kerja, agar proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Ketika menghadapi pengaduan masyarakat yang cukup kompleks, terkadang terdapat perbedaan pendapat antara petugas mengenai cara memberikan penjelasan yang tepat pada masyarakat. Dalam situasi seperti itu, saya berusaha berdiskusi dengan baik bersama rekan kerja untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ketika menangani berkas pengaduan yang perlu ditindaklanjuti oleh atasan, saya bersama rekan kerja saling membantu dan berkoordinasi agar pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih optimal dan efektif. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Dengan menerapkan nilai harmonis, petugas menghadirkan pelayanan yang ramah, saling menghargai, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Karena pelayanan yang baik bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membangun rasa saling percaya dan kebersamaan. Tugas, saya berupaya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara adil, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Hal ini saya lakukan agar pelayanan yang diberikan dapat mencerminkan nilai persatuan dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam situasi tertentu, terkadang terdapat masyarakat yang meminta agar proses pelayanan paspor dapat diprioritaskan di luar prosedur yang berlaku. Dalam kondisi seperti itu, saya tetap berusaha menjelaskan dengan baik bahwa setiap pelayanan harus mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh perlakuan yang adil dalam pelayanan. Selain itu, dalam memberikan informasi terkait layanan keimigrasian, saya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, agar pelayanan yang diberikan tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta mencerminkan komitmen ASN dalam menjalankan tugas berdasarkan aturan negara. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan atau kritik terhadap pelayanan, saya berusaha menanggapinya dengan sikap yang baik, serta memberikan penjelasan secara sopan, tanpa menyampaikan hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap instansi maupun rekan kerja. Dalam setiap interaksi dengan masyarakat, saya juga menjaga sikap dan tutur kata, agar tetap sopan dan profesional, sehingga dapat mencerminkan sikap ASN yang baik di hadapan masyarakat. Apabila terdapat masyarakat yang merasa kecewa terhadap proses pelayanan, saya berusaha memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan yang berlaku, agar masyarakat tetap memahami proses yang ada tanpa menimbulkan persepsi negatif terhadap instansi. Selain menjaga sikap dalam pelayanan, saya juga memastikan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang terdapat dalam dokumen keimigrasian
tetap terjaga dengan baik, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ketika terdapat masyarakat yang menanyakan informasi mengenai data atau proses permohonan milik orang lain, saya menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat disampaikan karena bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, setiap informasi yang terdapat dalam sistem pelayanan hanya saya gunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kepada masyarakat dan tidak disebarkan kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan. Loyal ditunjukkan dengan menjaga kehormatan dan nama baik lembaga, serta memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Oleh karena itu, setiap ASN harus menghindari segala tindakan yang dapat mencoreng citra organisasi. Setiap kali ada update kebijakan terbaru, saya langsung membaca, berdiskusi, dan memahami perubahan, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu akurat dan terkini. Saya rutin mengecek media sosial untuk melihat update konten terbaru, sehingga dapat membagikan informasi layanan secara tepat, membantu pemohon memahami prosedur tanpa kebingungan, dan memastikan alur pelayanan selalu lancar. Ketika masyarakat menanyakan prosedur baru yang belum familiar, saya cepat menyesuaikan diri, menjelaskan langkah-langkah terbaru secara jelas, dan menunjukkan alur layanan agar mereka tetap merasa dilayani dengan baik. Dalam bertindak proaktif saat masyarakat membuat permohonan di aplikasi M-Paspor, saya langsung mengingatkan melalui layar maupun secara langsung bahwa pembayaran harus dilakukan maksimal 2 jam setelah permohonan dibuat, agar tidak kadaluarsa dan mereka tidak perlu mengulang proses. Saya juga menjelaskan bahwa pendaftaran melalui M-Paspor tidak bisa dilayani di hari yang sama, sehingga mereka harus memilih tanggal kedatangan H1 sambil menunjukkan langkah pemilihan agar memahami alur pelayanan. Jika masyarakat salah menandai belum pernah memiliki paspor, padahal sudah memiliki, saya menegur sopan dan membantu memperbaiki kesalahan sebelum permohonan berlanjut, sehingga data tetap akurat dan permohonan tidak batal karena duplikasi. Untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, saya memanfaatkan media sosial kantor sebagai media edukasi yang menampilkan informasi secara jelas, sehingga pemohon dapat memahami prosedur tanpa harus selalu bertanya. Jika masyarakat bingung memilih metode pembayaran, saya menjelaskan langkah-langkah dengan cara mudah dipahami, memastikan mereka memilih metode yang sesuai sehingga transaksi berjalan lancar. Saya juga mengarahkan pemohon ke papan informasi yang berisi dokumen dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum datang, agar mereka datang lebih siap, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses layanan. Dengan cara ini, setiap perubahan dapat dihadapi dengan cepat, layanan lebih efisien, dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Sebagai petugas layanan pengaduan, saya selalu bekerja sama dengan rekan kerja untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. Ketika masyarakat datang membawa berkas yang tidak lengkap, saya bersama rekan kerja memeriksa dokumen dan memberikan panduan secara bersama-sama. Dengan cara ini, setiap orang saling mendukung dan pemohon terbantu maksimal. Saya juga melibatkan masyarakat secara aktif, menanyakan langkah-langkah mana yang mereka butuhkan bantuan. Dengan kolaborasi ini, pemohon bisa memastikan dokumen dan informasi yang diberikan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan minim kesalahan. Saat ada pemohon yang menceritakan kondisi saudaranya sedang dirawat dan membutuhkan penanganan lanjutan di luar negeri, saya menjelaskan prosedur dan langkah layanan. IMED Larasati menyampaikan informasi ke bidang terkait untuk koordinasi dan siap membantu jika pemohon memerlukan layanan foto di rumah sakit. Semua dilakukan sambil bekerja sama dengan rekan kerja agar masyarakat terbantu maksimal. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat yang beragam, saya berkoordinasi dengan tim media sosial kantor agar konten edukasi layanan selalu terbaru dan jelas. Informasi yang ditampilkan di media sosial membantu pemohon memahami prosedur sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien
dan terarah. Saat masyarakat ingin melakukan perubahan jadwal kedatangan untuk foto dan wawancara, saya memastikan kembali bersama rekan kerja bahwa informasi yang akan disampaikan sudah tepat. Dengan koordinasi ini, pemohon menerima arahan yang jelas. Ketika masyarakat datang dengan paspor hilang atau rusak, saya mendengarkan keluhannya. Saya bekerja sama dengan bidang Inteldakim untuk mendapatkan informasi yang tepat agar dapat memberikan penjelasan lengkap mengenai bab paspor hilang atau rusak, sehingga setiap pemohon tetap mendapatkan layanan secara adil dan tertib. Dalam memanfaatkan sumber daya untuk pelayanan, saya menggunakan brosur untuk menjelaskan prosedur kepada masyarakat dan mengarahkan pemohon ke papan informasi yang menampilkan alur, persyaratan, dan estimasi waktu pelayanan. Dengan cara ini, pemohon dapat memahami prosedur sebelum datang ke loket, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lancar dan efektif. Saya bekerja sama dengan rekan kerja untuk memastikan masyarakat lansia, balita, ibu hamil, atau penyandang disabilitas dapat memanfaatkan layanan IMED prioritas dengan benar. Saya juga membimbing mereka dalam penggunaan aplikasi M-Paspor agar layanan digital berjalan lancar. Ketika masyarakat menjelaskan kondisinya dan tidak sempat mengambil paspor yang sudah selesai, saya menyesuaikan layanan yang tepat dengan menjelaskan layanan IMED Labs yang bekerja sama dengan Pos Indonesia untuk mengantarkan paspor langsung ke alamat pemohon. Saya memanfaatkan semua sumber daya untuk memastikan masyarakat datang sudah siap, mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan menciptakan pelayanan kolaboratif yang efisien.